Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arun Pranajaya Putri. Saya Raffi Askal Farizi. Saya Muhammad Noval Hidayat. Saya Najwa Mutia Hamzah. Dan yang terakhir ada saya, Filzain Isami. Oke, pada video kali ini kita berlima sebagai kelompok 9 dari kelompok responsi pada mata kuliah Praktikum Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak. Pada kesempatan kali ini kami berlima akan menjelaskan rancangan dari aplikasi yang akan kami buat yang bernama adalah Destinasi Kita. Oke, jadi pada aplikasi yang kami buat ini merupakan aplikasi mobile yang dirancang untuk membuat pengguna, membuat atau membantu pengguna untuk menemukan, menjelajahi berbagai destinasi wisata menarik yang ada di Indonesia. Nah, pada aplikasi mobile ini akan memberikan fitur peta interaktif, informasi lengkap tentang destinasi, kemudian ada fitur untuk memberikan ulasan ataupun rating dari pengguna lain. Nah, aplikasi ini atau aplikasi destinasi kita ini memberikan pengalaman yang menyenangkan dan informatif bagi para wisatawan. Nah, untuk tampilan saat aplikasinya dibuka ada di sebelah sini bernama destinasi kita. Kemudian next. Oke, nah tujuan dari kami berlima membuat aplikasi ini sendiri yang pasti memberikan informasi mengenai persebaran pariwisata di Indonesia. Kemudian ada membantu pengguna dalam mengakses destinasi wisata di seluruh Indonesia. Kemudian ada membantu dalam melakukan navigasi rute perjalanan wisata yang ada ditampilkan pada aplikasi. Dan yang terakhir adalah mendukung untuk keberlanjutan dari pariwisata yang ada di Indonesia. Oke, jadi kenapa kami semua mengusung tema dan juga aplikasi ini? Yang pasti karena kami merasa kurangnya informasi terpusat terkait persebaran wisata yang ada di Indonesia. Kemudian kurangnya exposure mengenai destinasi wisata yang tersembunyi. Nah, kemudian ada kebutuhan terkait navigasi yang biasanya diperlukan oleh pengguna untuk menuju destinasi wisata. Dan yang terakhir, aplikasi ini dibuat tentunya untuk menerapkan teknologi berbasis geospasial untuk mempromosikan pariwisata. Oke, untuk algoritma dan komponen akan dijelaskan oleh Filza. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma dan komponen yang akan digunakan pada aplikasi destinasi kita. Jadi kemungkinan akan ada 9 komponen yang bisa digunakan. Yang pertama ada activity intent. Jadi fitur ini digunakan untuk navigasi antar halaman di dalam aplikasinya. Misalnya pengguna dapat dengan mudah berpindah dari halaman login ke halaman utama serta dari halaman destinasi ke halaman ulasan. Kemudian yang kedua adalah Map Library. Jadi di aplikasi ini menyediakan peta interaktif yang menampilkan lokasi destinasi wisata di seluruh Indonesia. Nah, peta ini tidak hanya membantu pengguna menemukan tempat-tempat menarik, tapi bisa digunakan pengguna untuk menjelajahi rute terdekat ke destinasi tersebut. Kemudian selanjutnya fitur yang ketiga adalah bottom navigation. Jadi bottom navigation di sini itu digunakan navigasi untuk memberikan akses cepat ke halaman utama, peta atau wishlist dan profil pengguna. Nah, kemudian selanjutnya di recycle view. Di komponen ini digunakan untuk menampilkan daftar destinasi dan ulasan secara efisien. Kemudian recycle view di sini itu digunakan untuk menggulir halaman yang mempunyai banyak item. Kemudian selanjutnya ada fragment. Di fragment ini memungkinkan pengelolaan tampilan yang berbeda dalam satu activity. Misalnya, pengguna dapat melihat halaman peta dan halaman daftar destinasi dalam satu layar. Kemudian, kita juga menggunakan room database yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, destinasi, dan ulasan agar tersistem. Selanjutnya ada dialog and alert.
Di sini itu fiturnya digunakan untuk menampilkan konfirmasi dan informasi penting kepada pengguna. Misalnya saat pengguna ingin menghapus item dari wishlist atau menambahkan ke wishlist. Kemudian selanjutnya yang tak ketinggalan pula ada geolocation. Jadi di sini tuh kita menggunakan geolocation untuk mengakses lokasi pengguna untuk memberikan rekomendasi dari destinasi terdekat. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir ada shared preference. Jadi fitur ini menyimpan data seperti status login agar bisa tersimpan ke dalam aplikasinya. Next. Nah, selanjutnya ada fitur utama yang akan kita tampilkan di dalam aplikasi ini. Eh, Fitur yang pertama itu adalah informasi destinasi. Jadi nanti setiap destinasi ini dilengkapi informasi lengkap termasuk deskripsi yang menarik, foto-foto, alamat, dan rating dari tempat tersebut. Kemudian selanjutnya ada peta interaktif. Di peta interaktif ini menyajikan peta yang menampilkan lokasi destinasi wisata di seluruh Indonesia. Jadi pengguna dapat dengan mudah menjelajahi dan menemukan tempat-tempat menarik di sekitar mereka. Kemudian ada ulasan pengguna. Nah, pengguna di sini dapat memberikan ulasan untuk setiap destinasi yang mereka kunjungi. Fitur ini tuh digunakan untuk berbagi pengalaman dan rekomendasi kepada pengguna lain. Kemudian yang terakhir ada wishlist. Di sini itu digunakan untuk memudahkan pengguna dalam menyimpan dan mengakses tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan antar muka pengguna. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan terkait antar muka pengguna pada aplikasi destinasi kita. Pada tampilan yang pertama yaitu merupakan tampilan register yang dirancang untuk membantu pengguna yang belum memiliki akun. Pada tampilan ini, pengguna diminta untuk mengisi informasi seperti nama, email, username, nomor telepon, dan kata sandi. Komponen yang digunakan meliputi button, edit text, dan text view. Algoritma yang diterapkan yaitu activity dan intent. Activity merupakan tampilan atau layar dalam aplikasi seperti halaman register ini. Sementara itu, intent berfungsi sebagai instruksi untuk berpindah antar layar. Pada halaman ini, intent yang digunakan pada menggunakan tombol button register yang berguna untuk mengarahkan pengguna ke halaman selanjutnya. Kemudian selanjutnya terdapat tampilan login yang dirancang untuk memudahkan pengguna yang sudah memiliki akun dalam mengakses aplikasi. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan email dan username serta kata sandi. Komponen yang digunakan meliputi edit text, text view, dan button untuk mendukung interaksi yang lebih mudah. Algoritma yang digunakan pada halaman ini juga masih menggunakan activity dan intent. Activity berfungsi sebagai tampilan halaman yang berupa tampilan login, sementara intent yang digunakan merupakan tombol login untuk mengarahkan pengguna ke halaman selanjutnya. Next. Selanjutnya terdapat tampilan map. Tampilan map ini berguna untuk menampilkan lokasi destinasi secara detail dan akurat. Fitur yang diberikan pada tampilan ini berupa fitur enter location untuk pencarian lokasi, next location untuk beralih ke lokasi selanjutnya, dan fitur geolocation untuk menampilkan keterangan marker menggunakan pop-up. Algoritma utama yang digunakan berupa Google Maps API dan Map SDK untuk menampilkan peta dan marker interaktif. Next. Pada bagian bottom navigation yang selanjutnya adalah bagian home. Homepage ini dirancang untuk menampilkan laman dengan berisikan informasi dari tempat-tempat populer yang ada di Indonesia. Informasi yang disediakan ini akan menampilkan destinasi pariwisata favorit dan juga pariwisata dan destinasi tersebut akan menampilkan sebuah informasi berupa deskripsi terkait destinasi yang ada di tampilan tersebut. Selain itu, pada halaman ini akan memberikan layanan yang mengarah ke map page untuk menampilkan lokasi dari destinasi tersebut. Next. Nah, pada tampilan yang selanjutnya, setelah button tersebut ditekan, akan mengarah ke overview destination. Pada tampilan overview destination ini berguna untuk menampilkan berbagai ulasan pengguna terkait dengan destinasi yang telah dikunjungi. Ulasan yang dapat diberikan pada tampilan ini berupa kritik maupun saran tentang si destinasi tersebut dan juga rating dari destinasi tersebut. Algoritma yang digunakan pada tampilan ini merupakan
algoritma activity, intent, dan juga rating bar. Nah, pada rating bar ini berfungsi untuk menampilkan memberikan rating terhadap destinasi tersebut. Selanjutnya di tampilan profil. Halaman profil ini dirancang untuk menampilkan informasi pengguna seperti data akun, ulasan destinasi, rencana destinasi, pusat bantuan, dan informasi aplikasi. Algoritma yang digunakan meliputi activity berupa halaman utama profil, kemudian ada intent yang mengarahkan pengguna ke halaman lain seperti menu akun atau daftar ulasan. Kemudian ada bottom navigation berupa memfasilitasi perpindahan antara fragmen seperti peta, home, dan profil. Kemudian ada recycle view untuk menampilkan daftar menu secara dinamis seperti akun, daftar ulasan, wishlist, help and support, dan about app. Desain ini dibuat untuk memudahkan pengguna mengakses dan mengelola informasi. Kemudian di tampilan overview, overview ulasan ini eh, ada beberapa list yaitu seperti nama pengguna dan ulasan yang diberikan oleh pengguna tersebut. Ini ulasan untuk lokasi yang kita kunjungi. Kemudian ada overview wishlist. Ini berupa list yang akan list wisata yang akan kita kunjungi. Kemudian ada overview about app. Ini berisi eh, apa pembuat dari aplikasi tersebut dan kegunaan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, kesimpulannya, aplikasi destinasi kita merupakan solusi bagi wisatawan untuk mendapatkan informasi yang lengkap sesuai dengan destinasi wisata yang akan dikunjungi. Destinasi kita menerapkan teknologi geospasial untuk memberikan informasi terpadu, persebaran wisata, serta memberikan rute destinasi wisata di seluruh Indonesia. Selain itu, destinasi kita dapat menaikkan exposure destinasi wisata yang masih tersembunyi dan belum banyak dikenal oleh wisatawan. Harapannya aplikasi ini bisa berguna untuk masyarakat, baik itu wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.